Kata Hasan Bisri, ku cari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mencari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, para orang-orang dulu karena belum ada kitab. Kalau sekarang kita udah ada kitab ditulis. Dulu para sahabat dulu pernah mendengar Nabi berceramah, berkhutbah di satu saat, tapi mereka tidak tahu datanya dari mana. Akhirnya dicari-cari, ketemulah. Ternyata ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Lalu ditanyakan, betulkah kau pernah mendengar Nabi berkhutbah? Kata Jabir, ya betul. Saya mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Apa khutbahnya saudara-saudara sekalian yang dibacakan oleh Nabi pada saat itu yang dicari oleh para sahabat? Ayyuhan nas. Innalakum ma'alima fantahu ila ma'alikum wa innalakum nihayah fantahu ila nihayatikum. Langsung artinya aja yang saya baca. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, bagi kalian ada petunjuk, maka berdirilah pada petunjuk itu. Kita ada jalan, ada petunjuk Al-Quran, ada hadis, dan sebagainya. Gunakanlah petunjuk itu bagaimana petunjuk hidup kita yang sebenarnya. Dan kalian punya batas, maka ikutilah batas-batas yang ditentukan bagi kalian. Ada hukumnya, ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah, dan semua ikuti aja. Yang bagus kita ikuti, yang jelek kita tinggalkan. Bahwasanya seorang mukmin berada di antara dua kekhawatiran. Di antara orang mukmin berada di antara dua kekhawatiran. Antara ajal masa silam dan dia tidak tahu bagaimana Allah akan berbuat kepadanya, dan antara masa yang akan datang juga yang ia belum tahu apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kita ini orang mukmin di antara dua yang kita khawatirkan. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan, apakah kalau dosa Allah sudah ampuni apa belum? Kalau amal soleh, apa Allah terima apa tidak? Ini kekhawatiran orang yang beriman mestinya. Dengan demikian, kita akan terus mengoreksi diri kita, selalu kita bertobat pada Allah, dan kita meningkatkan amal-amal soleh untuk menutupi masa-masa lalu yang pernah kita jalani dalam hidup ini. Mestinya. Tapi kadang-kadang orang nggak khawatir, masa lalunya banyak yang hitam, yang dilalui jalan liku-liku yang haram. Tapi tenang aja dia. Karena dia belum mendapatkan pelajaran dan hidayah. Tapi kalau dia sudah mendapatkan pelajaran hidayah, insya Allah dia akan menyesal. Dan dia akan melakukan perbuatan yang berbeda dengan perbuatan yang lalu. Jadi masa lalu kita mesti ingat, apakah dosa-dosa yang kita lakukan sudah diampuni Allah? Apakah amal-amal soleh yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, bagaimana masa yang akan datang? Kita tidak tahu masa yang akan datang, saudara. Apakah kita masih tetap beriman pada Allah, atau mungkin kita tergoda dengan hal-hal duniawi hingga kita lepas iman dari diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak tahu masa depan kita, terus berusaha berada kita pada lingkaran kebaikan. Berada kita pada majelis-majelis talim, dekat kita dengan orang-orang yang soleh. Dengan demikian, insya Allah kita terpelihara dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini mestinya. Kemudian saudara-saudara sekalian, dari itu, setiap manusia harus berbekal demi kepentingan dirinya. Kata Nabi, dari waktu hidupnya untuk matinya. Bagaimana kita mencari bekal dari hidup kita untuk mati kita? Ketahuilah, dunia diciptakan buat kalian dan kalian diciptakan buat akhirat. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kata Nabi, fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kita. Sedangkan kita ini, antum, kamu ini diciptakan untuk akhirat. Bagaimana memahaminya?
Dunia diciptakan untuk kita, sedangkan kita diciptakan untuk hidup di akhirat. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, gunakanlah dunia kita sebagai jembatan, sebagai fasilitas, sebagai modal untuk bekal buat akhirat kita. Karena hidup yang kekal adalah hidup kita nanti di akhirat. Ini pesan Nabi kita pada saat dia khutbah dulu, hingga dicari-cari oleh para sahabat, karena ingin tahu begitu pentingnya khutbah ini untuk menjadikan pelajaran kepada kita. Fawallazi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tabin. Kata Nabi, demi jiwaku, diriku ada di tangan kekuasaan Allah. Kata Nabi, ma ba'dal maut min musta'tabin. Tidak ada sesudah kematian ini adalah untuk beramal. Setelah kematian tidak lagi ada waktu untuk beramal, untuk bersedekah, untuk beramal baik, enggak ada. Wala ba'da dunya darun illal jannah awin nar. Dan tidak ada sesudah kehidupan dunia ini satu kehidupan lagi kecuali surga atau neraka. Jadi kalau kita mau beramal, mau sedekah, gunakanlah sekarang ini tempatnya di dunia, saudara. Mau beramal baik, tempatnya di dunia. Mau bertobat, tempatnya di dunia ini kita. Tapi kalau sudah di akhirat, sudah ditutup, saudara. Ketika nafas sudah keluar dari tubuh manusia, maka sudah tertutup pintu taubat kepadanya. Finishnya di situ, dia bawa apa yang pernah dia lakukan. Kalau dia belum bertobat, apalagi membawa dosa musyrik, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, para jamaah semua, mari kita koreksi, kita introspeksi diri kita masing-masing semua. Jadikan dunia ini tempat untuk kita mencari dan amal soleh, memperbanyak amal soleh. Makanya saya katakan, kalau saja kita punya uang 2 miliar sekarang, hendaknya kita berpikir bukan untuk mengumpulkan dunia, beli rumah, beli villa, beli ini, bukan, saudara. Tapi kita beli villa buat akhirat kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, adalah satu kisah. Wa dzukira an Sahl bin Abdullah At-Tustari. Dari Sahal bin Abdullah As-Tustari. Sahal bin Abdullah As-Tustari, dia selalu hidupnya berani sekali dalam beramal soleh. Ceritanya Pak begitu. Tiap hari hartanya, kalau ada orang minta sumbangan dia kasih, apa aja dikasih. Tiap hari dia buat bangun masjid, bangun mushola, bangun pesantren, dia berani. Sehingga saudara-saudaranya merasa khawatir. Ibunya sendiri merasa khawatir. Dan menemui Abdullah Al-Mubarak. Karena dianggap Abdullah Mubarak gurunya mungkin atau orang soleh. Ya Abdullah bin Mubarak, saya rasanya khawatir. Sahal bin Abdullah ini selalu kalau sedekah berani benar dia. Ya, saya takut nanti dia miskin. Karena kebanyakan uangnya digunakan buat amal soleh, buat akhiratnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kata istrinya, kata ibunya, Sahal bin Abdullah At-Tustari bersama saudaranya datang ke Abdullah bin Mubarak. Apa jawab seorang ulama pada saat itu, saudara-saudara, orang ahli agama, menjawab pertanyaan ibu dan saudaranya Sahal bin Abdullah yang banyak sekali bersedekah, berani sekali beramal soleh, hampir habis hartanya digunakan untuk amal soleh. Apa jawabannya? Wahai saudaraku semua, ara'aita law anna rajulan min ahlil Madinah ishtara dayya'ahu bil staq wa yuridu ayyatahawwala ilal Madinah minal Madinah ilaiha ayukhallafu bil Madinah syai'an. Bahasa Indonesianya begini. Wahai saudara, wahai ibu Sahal bin Abdullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana sikap kamu kalau ada orang yang tinggal di kota, dia mau pindah ke kampung. Kemudian dia jual hartanya yang di kota, dia mau pindah ke kampung. Dia beliin rumah yang di kampung. Dan dia tidak ada niat lagi tinggal di kota. Dia pengen udah pindah ke kampung aja deh. Udah bosen di kota, udah pensiun di kota ini, kerja dari tua sampai muda, dari tua sampai muda, dari muda sampai tua.
Sekarang saya pindah ke kampung aja, hingga dia berani jual hartanya semua yang ada di kota, dia pindah ke kampung. Dan dia tidak niat lagi tinggal di kota. Bagaimana pendapat kamu? Lalu kata ibu dan saudaranya itu, ya iya memang. Kalau dia udah tidak niat lagi pindah ke kota, tidak niat lagi tinggal di kota, semuanya mesti dia bawa. Buat dia hidup di kampung sana, tempat yang baru dia tinggal. Nah, begitulah saudara. Itulah pemahaman Sahal bin Abdullah At-Tustari, karena dia paham bahwa usianya sudah lanjut, dia akan kembali kepada Allah, dia akan buat rumah nanti di surga, maka semua hartanya dia gunakan untuk amal soleh, hingga dia berani sekali gunakan, karena itulah yang dia bawa. Adapun yang ditinggal, dia tinggalkan itu semua. Ini pelajaran buat kita, saudara-saudara semua. Ayo, berani nggak? Udah merasa belum pulang kampung? Masih betah kayaknya ya? Kayaknya masih betah Wan di sini nih. Masih betah dulu. Belum siap pulang kampung. Punya ongkos. Masih pada betah. Iya, karena masih pada betah, masih sayang jual rumahnya. Tapi kalau dia sudah tidak betah, insya Allah dia dijual rumahnya, dijual hartanya, dia buat pulang kampung. Itu faktanya begitu, saudara. Ayo, mari jamaah semua, ingat-ingat kita masih udah usia berapa. Kalau kita punya duit banyak, rencanakan itu. Bukan nggak boleh punya duit banyak. Kalaupun alhamdulillah kita punya rezeki, ke depan ada 2-3 miliar yang kita punya, rencanakan dari sekarang. Buat persiapan nanti tinggal di kampung akhirat kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma ba'da dunya illal jannah awin nar, kata Nabi, tidak ada kehidupan setelah di dunia ini kecuali di surga atau di neraka. Pilihan, saudara. Ini pilihan. Ini artinya pilihan. Sesudah kita kembali ke alam akhirat, alam barzakh, kalau enggak ya masuk. Kata Nabi, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Aku ucapkan ini semua dengan kesadaran, dan aku mohon agar Allah ampuni dosaku dan dosa kamu semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo para jamaah sekalian semua, mari kita ingat bahwa hidup ini ada batasannya. Kemarin saudara kita sudah pulang, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita yang rajin, yang setiap hari eksis di ta'lim sudah tidak ada. Haji Zainal almarhum sudah tidak ada. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya. Apalagi yang udah dipanggil. Yang udah dipanggil istrinya sudah ngajak-ngajak ngawai-ngawai. Ayo Pak, ayo Mas, ini bareng-bareng, saya sendirian. Enak di sini Mas, enak di sini Pak. Kalau yang suaminya udah jalan duluan, panggil, ayo nah apa istriku, sayangku, ayo sini, aku sudah enak sini kau. Udah jual itu buat akhirat kamu. Gitu bahasanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Karim. Dipanggil-panggil oleh mereka, ayo cepat sini bareng-bareng kita. Pengen senang-senang sebagaimana dunia kita di dunia bersenang-senang, menjadi pengantin baru. Ayo kita hidup bersama lagi di akhirat. Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pelajaran pagi ini. Semua mengingatkan kita, bukan nyindir siapa-siapa, tapi buat semua kita, saudara. Lebih-lebih usianya sudah sampai 50. Apa kita yakin kita 50 tahun lagi kita hidup? Berarti kalau 50 tahun udah separohnya. Kalau kurang dari 50 tahun, 10 tahun, tinggal 10 tahun lagi. Artinya dunia sudah menjauh dari kita, sedangkan akhirat sudah mendekat dan akan apa, Wan? Dan itu pasti, saudara-saudara sekalian. Itu pasti, saudara-saudara sekalian. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan saat itulah kita akan dibalas, akan diberi upah apa yang pernah kita kerjakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik maka upahnya baik, kalau jahat maka upahnya juga tidak baik, jahat juga. Lalu Nabi bersabda, ya ajaba kullal ajab.
lil musaddiqi bidaril khuludi wa wa ya'malu di daril khulud. Wahai saudaraku, wahai umatku, kata Nabi, ya ajaba kullal ajab, wahai ajib, heran aku kepada orang yang membenarkan hidupnya di akhirat, yang kekal hidupnya di akhirat, tapi masih cenderung saja, condong saja hidupnya lebih berat dunia daripada akhiratnya. Heran Nabi. Tapi dia percaya bahwa alam akhirat itu ada, dia percaya kematian itu ada, tapi sampai saat ini belum ada persiapan-persiapan untuk kehidupan di alam akhirat. Nah, buat yang punya uang, dengan uangnya bangun itu sekolah-sekolah jariah, masjid-masjid yang sedang dibangun, segera daftar sendiri. Nah, yang tidak punya uang, dengan amal soleh banyak, saudara. Dengan baca Quran, dengan baca sholawat, dengan baca tasbih, itu sama, saudara-saudara sekalian, juga amal soleh. Makanya pernah terjadi seseorang miskin yang datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku iri ya Rasulullah. Orang kaya sholat, aku sholat. Orang kaya ibadah malam, aku juga. Tapi giliran orang kaya sedekah, aku nggak punya sedekah. Apa kata Nabi? Wahai orang yang miskin, orang kaya, sungguhnya Allah sangat cinta kepada kamu dibanding orang kaya. Ya Allah lebih menyenangi orang miskin dibanding orang kaya apabila orang kayanya pelit, bakhil, tidak mau berbuat baik. Dan Allah lebih senang kepada orang miskin, orang fakir, kalau orang fakirnya itu beribadah dengan baik. Gitu. Tapi kalau udah fakir, nggak mau ibadah, musyrik lagi, dunia akhirat, masuk nyebur ke dalam sumur ketiban ember, ketiban gerekan. Nah, kita hidup ini tidak minta saudara lahir laki-laki. Kita ini hidup tidak minta kita lahir wanita. Kita hidup tidak minta lahir jadi kaya atau kita jadi miskin. Seperti inilah, katakan, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kecuali kita nerima, kita syukuri apa yang terjadi pada diri kita. Ya, gunakanlah waktu sisa umur yang ada pada kita ini untuk terus berbuat baik dan jaga jangan sampai kita jatuh kepada kemusyrikan gara-gara dunia dan dunia ini membawa kita jadi lupa diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui, memahami apa yang kita baca pada pagi hari ini menjadi pelajaran buat kita, tambahan ilmu buat kita hingga kita bisa memahami siapa diri kita masing-masing, hingga kita bisa menyiapkan apa yang mesti kita siapkan buat keindahan, kebahagiaan kita, hidup kita nanti di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah semua, mudah-mudahan bermanfaat.